Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah video kelanjutan dari pertemuan ke-6 mata kuliah Metrologi Industri tentang statistika dalam metrologi industri. Khusus untuk materi tentang regresi linear. Oke, sambungan yang sebelumnya itu merupakan video mengenai teori, dan untuk video kali ini adalah contoh soal. Oke, langsung saja. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya. Dalam artian di sini adalah error yang diakibatkan oleh lingkungan, suhu yang ada di sekitar. Lanjut. Sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau min, suhu ruangan, dan jumlah cacat produksi. Ya, maka kita ingin mengetahui sejauh mana atau menganalisis menggunakan regresi linear. Langkah yang pertama adalah kita menentukan tujuan. Berarti tujuannya di sini adalah ingin memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Langkah kedua, kita identifikasikan variabel penyebab dan akibat X dan Y-nya. Nah, di sini berarti variabel X-nya adalah suhu ruangan yang akan mempengaruhi Y, yaitu jumlah cacat produksi. Kemudian, yang langkah ketiga adalah pengumpulan data. Oke, ini misalnya tadi ini kan kalian dapat melakukan pengumpulan data, pengukuran, dan lain sebagainya. Misalnya di sini diperoleh data dari pengambilan 30 hari dalam bentuk tabel berikut. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 30 dengan rata-rata suhu dalam ruangan sebagai X dan jumlah cacat produksi Y. Nah, di sini datanya. Kalian bisa pause video ini untuk memperhatikan. Kemudian, kalau kalian tanya misalnya, Pak, itu dari mana Pak datanya? Ini data misalnya saya ngambil contohnya seperti ini. Ya, kalau kalian terkait dengan pengukuran, maka kalian harus melakukan pengisian data secara real untuk berapa data. Nah, di sini untuk contohnya ada N-nya berarti sama dengan 30. Lanjut, langkah 4. Hitung X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y, dan total masing-masingnya. Nah, dari tabel yang tadi, saya sajikan seperti ini. Ini saya dari Excel. Jadi, X kuadratnya berapa? Kemudian Y kuadratnya berapa? Dan X dikali Y, ya, ini. Kemudian sampai semua data itu 30. Kemudian semuanya ditotal. X totalnya berapa? Ini sigma ya, menunjukkan total. Y totalnya berapa? X kuadrat totalnya berapa? Y kuadrat totalnya berapa? Dan X dikali Y totalnya berapa? Silakan di-pause untuk memperhatikan data-data ini. Kita lanjut ke langkah ke-5. Hitung nilai A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana yang ada di video sebelumnya, video teori. Kita cari konstanta A. Rumusnya seperti ini tadi, ya, yang saya sudah sebutkan. Tolong perhatikan bagaimana X-nya dan Y-nya. Kita masukin data seperti yang ditunjukkan oleh tabel tadi. Masukin, kalian boleh menggunakan kalkulator, atau kalau kalian mau menggunakan hitungan tangan silahkan. Tapi dalam angka besar seperti ini kalian boleh menggunakan kalkulator. Kemudian dan hasilnya adalah minus 24,38. Ini adalah konstantanya. Kemudian kita masuk ke yang B, koefisien regresi.
B itu adalah koefisien regresi. Rumusnya seperti yang tertera di video yang sebelumnya, video teori. Kemudian saya masukkan berdasarkan data-data yang di tabel tadi, diperolehlah bahwa nilai B adalah sama dengan 1,45. Ya, 1,45. Selanjutnya masuk ke langkah 6, kita buat model persamaan regresi. Model persamaan regresi, ingat sebelum dua rumus yang ini di video sebelumnya saya tampilkan, itu ada satu rumus persamaan, yaitu seperti ini. Y sama dengan A ditambah BX. Ingat kan? Kita masukin nilai A-nya di sini dan nilai B-nya di sini. Maka dapat persamaan Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45X. Inilah persamaan regresinya. Kita lanjut untuk langkah terakhir, langkah ke-7. Lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibatnya. Misalnya di sini, prediksi, ya, saya ingin memprediksikan jumlah cacat produksi, ya, kegagalan, error yang terjadi jika suhu dalam keadaan tinggi. Misalnya suhu tersebut adalah 30 derajat Celcius. Artinya X sama dengan 30 derajat Celcius. Maka berdasarkan persamaan tadi Y sama dengan A ditambah BX, kita masukin nilai A-nya tadi sama 24,38 ditambah 1,45 dan X-nya adalah 30. Hasilnya Y sama dengan 19,12. Jadi, jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Atau kita bisa bulatkan menjadi 20 unit atau hanya 19 unit. Dan misalnya lagi ada yang lebih ditanyakan seperti ini. Jika cacat produksi, variabel Y ya, cacat produksi, yang ditargetkan hanya boleh 4. Jadi semua produksi kira-kira maksimumnya ada 4 saja. Maka berapa suhu ruangan yang ideal yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Jadi ini kan terlalu banyak nih. Ketika kita dalam keadaan suhu 30 derajat, ternyata diprediksikan cacat yang terjadi mencapai 19 unit. Nah, kalau maksimum 4 seperti apa? Dan kita masukkan angka Y-nya tadi di sini, ya, 4. Kemudian A-nya tadi yang sudah kita peroleh 24,38 ditambah 1,45 dan X. Ini yang kita mau cari. X-nya berarti di sini suhunya tadi. Suhu berapa yang kita inginkan. Berapa yang harus suhu yang harus kita atur supaya produksinya hanya boleh cacat 4 unit saja. Maka kita masukkan angka, ini X-nya pindah ke sebelah sini, dan ini ya, ini matematika sederhana, tolong diperhatikan. Kalau bingung silakan lakukan diskusi bersama-sama di grup. 1,45X sama dengan 4 dikurang, dari sini minus, pindah sini jadi plus, 24,38. Maka X-nya di sini adalah hasil perjumlahan ini 28,38 dibagi dengan 1,45. Hasilnya adalah 19,57. Artinya di sini untuk menekan jumlah unit yang cacat hanya 4, maka suhu ruangan produksi tersebut adalah hanya sekitar 19,57. Yaitu sekitar 19 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius. Oke. Pertemuan 6 selesai. Untuk pertemuan selanjutnya adalah mengenai analisis korelasi sederhana. Ya. Analisis korelasi sederhana. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan bertanya di grup.
kita cukupkan video ini. Semoga kalian selalu sehat. Dan sekali lagi saya ingatkan, jika tidak ada kepentingan, tetap berada di rumah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita.